Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di mata kuliah Kemudi Rim dan Suspensi. Selamat berpuasa untuk hari ke berapa ini? Ke-7 atau ke-8 ya? Ke-7 kayaknya. Selamat berpuasa, semoga puasanya lancar. Kali ini kita akan coba membahas atau melanjutkan materi tentang rem ya. Khususnya rem tromol. Jadi nanti akan saya coba ulas bagaimana komponennya, bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana sedikit tentang perawatan. Jadi ini yang akan kita pelajari atau yang kita akan ulas di bab selanjutnya di mata kuliah Kemudi Rem dan Suspensi. Nah, sebelum kita masuk di rem tromol, tentang rem tromol, maka kita coba review ya tentang bagaimana sistem rem itu. Jadi kalau dilihat secara fungsi, jadi intinya adalah mengurangi kecepatan laju kendaraan sepeda motor atau menghentikannya sepeda motor dan menjamin pengendara dengan aman. Maka dengan rem ini kita terbantu ya. Ketika kita mau ngegas atau mau kencang, mau lajunya dipercepat, kita tidak panik atau tidak was-was ketika bagaimana atau biar ketika kita menambah laju kendaraan dan kita mau berhenti itu tidak was-was karena dengan sistem ini. Jadi memungkinkan kita untuk lebih memacu kendaraan itu. Nah, tetapi secara fungsi itu adalah mengurangi kecepatan. Jadi tapi kita memungkinkan ada kesempatan untuk mempercepat laju motor seperti laju kendaraan sehingga bisa digunakan dengan dinamis. Mungkin kita terburu-buru, mungkin kita pas lagi balapan, kan nggak mungkin balapan itu tidak terlalu kencang, pasti kencang. Nah, dengan sistem rem ini kita terbantu dengan itu. Nah, yang perlu diingat adalah prinsip kerja. Di sini adalah perubahan energi kinetik menjadi kinetik panas dalam bentuk gesekan seperti itu. Jadi kinetik ya, dari kinetik kemudian diubah menjadi energi panas. Nah, ketika kita bicara tentang rem ya, jadi ada dua rem ya sebenarnya yang sebagian yang biasa digunakan untuk kendaraan komersil. Jadi ini yang biasa digunakan, jadi bukan komersil sebenarnya, sehari-hari, jadi daily car atau daily motorcycle. Karena memang ini lebih murah, lebih mudah dipasang, dan perawatannya lebih mudah dibanding dengan beberapa kayak seperti truk ya. Truk itu memang harus pakai angin karena itu lebih bagus dan lebih pakem. Tetapi ketika dimasukkan di daily car atau daily motorcycle ya sangat tidak pas karena kita tidak memerlukan tenaga sebesar itu seperti itu. Nah, ada dua hal pengereman, yaitu pertama adalah menggunakan drum brake ya, atau menggunakan disc brake. Untuk yang pertama kita akan coba tentang bagaimana melihat atau mengulas tentang sistem rem tromol. Nah, jadi cara kerja rem tromol yang pertama adalah single leading shoe tip ya. Jadi menggunakan leadingnya satu. Jadi kalau secara cara kerja itu bisa dilihat di sini ya, di slide ya. Jadi ada pedal atau handle rem ya, kemudian energinya itu masuk ke kabel atau rem, batang rem ya, kemudian masuk lagi ke hubungan rem atau brake cam, kemudian sepatu rem, nah tromol rem. Jadi sepatu rem terdorong ke dalam oleh putaran tromol. Oke. Nah, tromolnya kemudian itu adalah trailing shoe. Nah, kemudian sepatu rem yang terbawa oleh putaran tromol dan cenderung melengket atau leading shoe menghasilkan daya pengereman yang lebih besar daripada atau yang disebut dengan self energy wheel. Jadi intinya adalah kan kalau dilihat ya, tromol ini kan menekan
piringan, bukan menekan, tapi menekan rumah tromolnya. Nah, rumah tromolnya ini ya adalah kalau menggunakan ini ya, menggunakan single leading shoe ya. Jadi ya sebatas apa yang single aja gitu loh. Jadi tidak double, tapi hanya single seperti itu. Nah, untuk tingkat kausan, nah leading shoe ya dengan leading shoe ini lebih besar daripada trailing shoe seperti itu. Jadi lebih cepat aus, lebih cepat harus diganti seperti itu. Nah memakai dua hubungan rem atau brake cam sehingga kedua sepatu rem menjadi lebih digunakan pada motor. Nah, jadi kalau tadi itu ada pertama leadingnya cuma satu, oke. Atau yang meneruskan dari kabel kabel minyak rem, kemudian itu kan tadi ada single leading shoe tip. Kalau ini ada double leading shoe tip ya. Jadi menggunakan double atas dan bawah seperti ini. Nah, jadi ada dua tipe. Yang pertama tadi single ya, singlenya cuma satu tok di sini. Oke, kemudian disempurnakan menggunakan double. Nah, penggunaan ini itu adalah jadi perkembangan rem. Jadi kayaknya kalau kalian lihat beberapa motor ya, khususnya ini yang menggunakan single itu mungkin motor-motor zaman dulu. Kalau yang sudah sekarang itu yang model-model pasti sudah menggunakan double leading shoe tip ya. Jadi karena ini sangat lebih safe, lebih modern dan menyempurnakan tipe yang pertama, yaitu single leading shoe tip seperti itu. Tipe sepatu untuk pengereman yang double seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, untuk pengertiannya, rem tromol adalah, saya bacakan aja, salah satu konstruksi rem yang cara pengeremannya adalah kendaraan dengan menggunakan tromol atau rem atau drum brake, sepatu rem atau brake shoe, dan silinder roda atau wheel cylinder. Nah, ini adalah komponen utama dari tromol. Jadi ingat-ingat ada tromol, rem, drum brake, oke, yang kayak rumah itu, kemudian sepatu rem atau brake shoe ya, kampas ya seperti itu, dan silinder roda atau wheel cylinder. Nah, tadi udah kita ulas. Jadi sistem rem itu fungsinya adalah seperti ini, seperti itu ya. Kita lanjut saja. Nah, jadi prinsip kerjanya adalah merubah energi gerak menjadi energi panas. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita visualisasikan, tadi kan cuma hanya sebatas kata-kata. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah bentuk dari visualisasi prinsip kerja. Jadi kan merubah energi gerak ya menjadi energi panas. Jadi gerakannya itu karena drum brake yang putar-putar ya. Kalau ini bisa rem tromol, drum brake yang berputar itu akan dicoba diperlambat oleh kampas ya, sehingga menghasilkan panas. Nah, ini panas. Nah, karena ini wheel cylindernya itu menekan, akhirnya kan kampasnya ini juga akan menekan ke keluar seperti itu, maka akan bergesekan dengan drum brake. Nah, drum brake ya inilah yang disebut dengan mengubah energi gerak menjadi energi panas, karena pasti panas seperti itu, yang akan dihasilkan adalah panas. Oke. Nah, ini adalah yang tipe single ya. Ini tipe single leading shoe tip ya. Jadi ini kalau dilihat secara visual itu adalah seperti ini. Jadi ini drum brake-nya atau tromolnya, kemudian ini ada silinder roda atau wheel cylinder yang akan menekan seperti itu. Nah, ini penyetar rem untuk jadi kan
kita kan ini ada rumahnya tuh. Rumahnya ini harus kita masuk ini. Nah, untuk mengatur ini biar masuk di dalam rumahnya itu ya harus menggunakan penyetel. Dan ada bekas penekan, ada sepatu rem atau kampas. Gini, sepatu rem itu yang melapisi. Jadi gini, kampas itu yang paling luar, kemudian baru sepatu rem. Jadi tapi yang sepatu rem ini tidak jangan sampai itu kampasnya habis, kemudian jangan sampai sepatu rem ini juga ikut terkikis ya, seperti itu. Karena memang desainnya itu kan memang pasti kampas itu akan terkikis dan akan habis, dan jangan sampai sepatu rem karena sepatu rem itu dari besi. Jadi kalau langsung ke drum brake ya, ke tromol ini ya akan sangat berbahaya seperti itu. Jadi jangan sampai, harus dicek seperti itu. Nah, komponen yang pertama adalah backing plate. Backing plate dibuat dari baja press yang dibaut pada axle housing atau axle carrier bagian belakang seperti itu. Jadi karena sepatu rem terkait dengan backing plate, maka aksi daya pengereman bertumpu pada backing plate. Backing plate juga merupakan tempat dudukan. Ini ada dudukan ya ini. Jadi kalau kalian pernah bongkar, ini dudukannya. Jadi nanti ada tadi ya gambarnya ini. Nah, ini yang belakang ini adalah braking plate, nah, seperti itu. Yang untuk dudukannya seperti itu. Baru dipasang dengan menggunakan tromolin, baru dimasukkan. Tapi untuk dudukannya itu di belakang ini ya. Ini yang untuk memasang ini itu adalah namanya braking plate. Itu namanya braking plate. Nah, kemudian adalah wheel cylinder. Nah, ini digunakan untuk menekan piston, menekan agar sepatu dan kanvas itu mekrak ya, bahasanya mengembang seperti itu. Nah, di sini ada beberapa komponen. Kalau ini kan kalau dilihat itu namanya wheel cylinder ya. Itu kalau kita lihat di dalamnya itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah piston ya, ini piston bisa dilihat sendiri, kemudian piston cup, compression spring, dan lain-lain. Pada setiap roda biasanya menggunakan 1 atau 2 buah ringkir roda, tergantung pada tipe rem tromol yang digunakan. Jadi itu ya, jadi yang mungkin zaman-zaman dulu itu menggunakannya adalah menggunakan single. Nah, single. Kemudian kalau yang mungkin baru, mungkin yang tipe-tipe baru, mungkin 2005 ke atas itu sudah menggunakan double leading shoe tipe yang double. Jadi kalau dilihat secara gambarannya ini kan pakai single ya. Nah, kalau yang tadi yang double itu yang dia cylinder sini sama cylindernya sini ada 2 seperti itu. Nah, kemudian ini ada rem, sepatu rem dan kanvas. Sepatu rem itu adalah tempat sebenarnya kalau kita ini nggak bisa ya, kita beli itu pasti ya akan nempel. Jadi bukan sesuatu yang terpisah, tetapi sesuatu yang sama-sama nempel. Tetapi ketika nanti sudah lumayan aus, maka harus segera diganti. Dan menggantinya itu juga ketika kita beli ya pasti kita nggak bisa cuma kanvas rok. Jadi harus satu paket dengan sepatunya seperti itu. Oke, selanjutnya adalah drum brake ya. Jadi ini saya coba ungkap yang lebih jelas, lebih detail seperti itu. Jadi saya bacakan aja. Tromol rim atau drum brake umumnya terbuat dari besi tuang. Jadi bukan besi yang dirancang untuk yang lembut atau yang digunakan memang dirancang untuk yang kasar seperti itu. Jadi dari besi tuang. Tromol rim berputar bersama dengan putaran roda karena nempel ya, seperti itu. Tromol rim dan akan bergesekan dengan kanvas pada sepatu rim untuk menghasilkan gaya pengereman. Jadi gaya panas yang disukai itu dari kinetik yang
kinetik kemudian direm atau ditekan, akhirnya mendapatkan energi panas. Ketika kanvas menekan permukaan pada bagian pada tromol, bila rem bekerja, maka gesekan panas tersebut dapat mencapai 200 sampai 300 derajat Celcius. Jadi sangat panas ya. Dan ini melebihi apa yang mungkin kalau kalian membayangkan merebus air ya di keadaan normal, di atmosfer normal itu 100 derajat Celcius, maka ini 2 sampai 3 kali lipatnya. Nah, ada beberapa hal ada kelebihan dan kekurangan. Jadi kita coba bahas tentang kelebihan rem tromol. Yang pertama adalah karena sifatnya yang tertutup sehingga tidak mudah disusupi kotoran. Beda dengan rem disc brake ya atau rem cakram itu kan ada di luar. Jadi mungkin kalian ketika sehari-hari itu sering ketika biasanya habis hujan kemudian semalam kemudian paginya mau kalian pakai lagi itu ada suara-suara yang agak berisik di rem cakram ya. Mungkin kalau memotorkan rem cakram itu karena mungkin ada kotoran seperti itu, bisa pasir atau yang lain. Tapi kalau yang untuk rem tromol itu lebih terlindungi. Yang kedua adalah dan juga kinerja pengereman pada rem tromol lebih lembut dan penampang pengerem dapat dibuat lebih lebar untuk memaksimalkan pengereman. Ya, secara kalau sama-sama bagus ya, sama-sama pada kondisi normal ya. Jadi lembut ini sebenarnya kan subjektif karena tergantung situasi. Ketika situasinya remnya memang normal, ya diakui bahwa rem tromol lebih lembut daripada rem cakram seperti itu. Kemudian selain itu, rem tromol juga mampu menahan beban yang cukup besar. Oleh karena itu, rem tromol masih banyak digunakan untuk kendaraan berat seperti bus dan truk. Itu ya, itu 3 kelebihan dari rem tromol. Sedangkan kekurangan, jadi karena sifatnya yang tertutup, mempunyai sisa dari proses pengereman yang dihasilkan akibat gesekan antara kampas dan tromol akan sulit keluar, sehingga terperangkap di dalam tromol yang akan menumpuk dan mengganggu kinerja rem itu sendiri, dan perlu dibongkar untuk membersihkan kerak yang menempel pada tromol. Jadi kalau kalian nyervis rem pasti ada keraknya. Nah, kerak-kerak itu adalah sisa-sisa pengereman karena kampas rem yang bergesekan dengan drum brake ya, itu kan pasti akan panas ya, otomatis mengikis kampas rem. Nah, sisa-sisa itu karena itu tertutup maka akan tersimpan di situ, sehingga harus jeli-jeli untuk dibersihkan karena itu akan mengganggu pengereman seperti itu. Karena itu kan bentuknya pakai pasir ya, seperti itu. Jadi ketika itu banyak dan tidak ada pembersihan maka akan mengganggu pengereman. Yang kedua adalah selain itu, pada rem tromol tidak seluruh bagian kampas rem menempel sempurna pada tromol pada saat pengereman. Ya, biasanya menggunakan single tadi ya, single leading shoe yang tipe yang sliding seperti itu, yang single. Hal ini mengakibatkan proses pengereman tidak maksimal dan keausan yang tidak merata pada kampas rem. Rem tromol juga dapat sangat rentan jika terkena air karena dapat mengakibatkan kampas rem dan tromol menjadi licin yang membuat rem tidak maksimal. Ini adalah beberapa kekurangan yang ada di rem tromol seperti itu. Nah, untuk servis rem tromol ada, kita bisa lihat ya, jadi harus dibuka, benar-benar dibuka. Ini dari motor ya. Jadi yang pertama adalah lepaskan sepatu rem dan pegas dengan menarik dari ancornya ya. Jadi karena ini kan menempel di backing plate seperti itu, kita lepaskan. Lepas mur, baut dan lengan rem. Lepaskan pelat indikator keausan, sil debu dan hubungan rem. Jadi ini dilepas semua. Jadi untuk membersihkannya, kita bersihkan itu, kita bongkar, kita overhaul seperti itu. Nah, pemeriksaan tromol rem ya. Periksa tromol rem terhadap keretakan dan keausan. Jadi di sini itu jangan sampai ada keretakan ya. Jadi maksudnya drum brake-nya seperti itu, atau
backing padnya jangan sampai ada keretakan atau kausan. Kemudian ukur diameter dalam tromol rim. Jadi ada ada standarnya. Oke, seperti itu. Nah, ini adalah batas servis ya untuk diameter ya. Jadi GL Pro atau Tiger itu yang mungkin kalian punya, atau bisa 50R atau CBR gitu-gitu lebih besar ya secara drum brake-nya. Jadi ini adalah batas ketika diukur diameter dalamnya seperti itu. Untuk yang kecil-kecil itu biasanya menggunakan 111 mm. Ada beberapa yang diperhatikan. Yang pertama, jangan memakai tekan udara atau sikat kering untuk membersihkan rem. Oke. Dan debu rem mengandung serat asbes yang dapat mengakibatkan penyakit kanker. Jadi gini, pada dasarnya APD yang kita gunakan itu jadi servis itu kan sebenarnya kita kalau standarnya itu menggunakan sarung tangan, jadi bukan langsung tangan seperti itu, karena tangan kita itu ada pori-porinya dan itu sangat rentan untuk terkena barang-barang dari otomotif seperti debu yang dihasilkan dari pengereman dari kapas dan drum brake. Jadi tolong kalau kalian praktek gunakanlah APD yang benar seperti itu. Jadi jangan sampai itu ditinggalkan, apalagi kalian nggak tahu ilmunya ya. Jadi jangan sampai kan di bengkel itu nggak pakai apa-apa, bisa, bukan bisanya tapi untuk keselamatan seperti itu gitu ya. Oke. Kemudian pemeriksaan kanvasnya ada, kalau dilihat ketebalannya itu adalah batasnya adalah 2 mm. Jadi ketika kurang dari 2 ini, jadi ini batas minimal ya, kurang dari tolong jadi tapi ini biasanya kan menggunakan feeling ya kalau di bengkel-bengkel itu. Kalau sebenarnya nggak apa-apa kalau memang mekaniknya itu sudah berpengalaman, tapi kalau memang belum berpengalaman lebih baiknya menggunakan alat pengukur ketebalan seperti itu. Nah, kemudian ini di sini ada pemasangan. Jadi lumasi gemuk pada pin jangkar dan hubungan rem. Ya, kemudian pasang rem pada panel rem, kemudian lumasi oli pada seal dan pasangkan pada panel rem. Oke, pasang plat indikator keausan pada hubungan rem dan dapatkan gerigi yang lebih lebar dengan potongan pada hubungan rem. Pasang lengan rem dengan menempatkan tanda titik antara lengan dan hubungan rem. Oke, kemudian pasang baut penjepit dengan rem dan kencangkan. Pasang sepatu rem dan pegas-pegasnya. Itu cara pemasangan. Sebenarnya ini akan saya praktikkan untuk semester ini itu karena kita punya agenda untuk praktek, tapi karena memang keterbatasan ini saya juga tidak bisa, jadi hanya bisa menerangkan sebatas ini. Sebenarnya kalau kita lebih praktek itu lebih mudah, saya juga lebih mudah untuk menjelaskan seperti itu, tapi ya sudah, karena kondisinya seperti ini mau nggak mau kita harus menggunakan online. Tapi ya semoga segera berakhir ya pandeminya. Nah, ini mungkin bisa di screenshot ya, ataupun dicatat bahwa ini adalah gangguan pada rem tromol ya. Ini. Nah, ada yang berasal dari kenapa kok daya pengeremannya rendah ataupun nggak pakem seperti itu. Nah, ini ada beberapa hal yang bisa dicatat seperti itu. Kemudian handle rem lambat atau terlalu keras. Nah, kenapa itu? Nah, ini adalah gangguan pada rem tromol. Oke. Mungkin itu untuk pembelajaran kali ini. Jadi tadi udah ada prinsip kerjanya, kemudian komponennya, terus dan beberapa jenis-jenisnya, komponen dan jenis-jenisnya, kemudian juga cara kerjanya dan cara pembongkaran atau pemasangan. Intinya adalah servis, dan yang terakhir adalah gangguan rem tromol. Ada 5
hal yang kita bahas di Rim Tromol ini. Selanjutnya kita akan bahas Rim Cakram, tapi pertemuan selanjutnya. Oke, mungkin itu ya. Silakan nanti dipelajari sendiri, kemudian juga mungkin kalau ini penting juga di screenshot nggak apa-apa. Kalaupun saya tuh agak malas mencari, nggak apa-apa, yang penting ini di screenshot dan ilmunya sampai seperti itu. Nah, jangan lupa ya, setiap pertemuan akan ada review, jadi silakan kalian untuk mereview ini di Word seperti itu, ditulis, kemudian yang penting ditulis, kemudian dikirimkan ke email. Oke ya, setiap pertemuan. Nah, ini adalah untuk kalian mendulang nilai individu. Jadi yang tidak mengerjakan ya otomatis nggak ada nilai individunya seperti itu. Jadi jangan sampai nggak ada. Dan jangan salahkan saya kalau nanti nilainya di belakang kurang seperti itu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, bisa ya nanti kalau mau gini, saya ingin mempermudah kalian. Kalau kalian kesusahan untuk menulis, bisa di screenshot dan dijelaskan sedikit seperti itu, nggak apa-apa, monggo. Jadi di screenshot kemudian dipindah ke Word, kemudian dijelaskan. Oke, gitu ya. Jadi untuk memudahkan kalian untuk mereview setiap pertemuan. Jadi saya minta untuk ada setiap pertemuan itu ada review. Tetapi untuk mempermudah kalian mereview, kalaupun ada yang penting, monggo di screenshot boleh, kemudian ditulis keterangan apa yang penting di situ. Tapi ingat ya, nggak cuma screenshot, tapi ada keterangannya yang ditulis tangan. Dan setelah itu di scan dan bisa dikirim ke saya. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.